Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Wijaya dengan NPM 237002002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian kelompok kami, yaitu sistem hybrid energi terbarukan untuk stabilitas daya di kawasan Pangandaran. Yang menjadi latar belakang tantangan kelistrikan di Pangandaran yaitu permintaan yang sangat melonjak, pertumbuhan hotel, resort, dan kuliner pesisir yang membebani jaringan listrik terutama secara signifikan. Yang selanjutnya yaitu fluktuasi tegangan voltage drop spanning terjadi terutama saat peak season wisata merusak peralatan elektronik warga dan pelaku usaha. Nah, di sini yang menjadi latar belakang kami ingin pembuatan PLTS dan PLTB di sekitar Pangandaran yaitu ketika hari libur dan di mana wisatawan melonjak dan yang memungkinkan pasokan listrik sangat berkurang. Dan untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah, bagaimana profil beban listrik di pantai Pangandaran termasuk fluktuasi hari biasa dan peak season. Yang selanjutnya yaitu seberapa besar potensi energi surya dan angin di kawasan pesisir Pangandaran. Yang selanjutnya yaitu bagaimana konfigurasi sistem PLTH optimal secara teknis dan ekonomi menggunakan Homer. Selanjutnya itu tujuan penelitian, memetakan profil beban listrik aktual kawasan wisata Pangandaran, mengukur potensi energi surya dan angin di pesisir Pangandaran, dan menghasilkan desain PLTH PP turbin angin plus baterai dengan LCOE paling efisien menggunakan Homer. Nah, di sini saya sudah melaksanakan wawancara dengan warga sekitar, yaitu dengan langsung datang ke pesisir Pangandaran, dan saya juga melakukan wawancara melalui Google Meet itu dengan salah satu mahasiswa orang Pangandaran. Nah, yang pertama saya bertanya kepada nelayan di sekitaran pantai terkait penggunaan listrik di Pangandaran. Ya. Yang pertama saya bertanya tentang bagaimana ketika hari libur dan tidak libur gitu. Apakah ada perbedaan yang signifikan terkait pasokan listrik gitu. Nah, dari jawaban dari pihak nelayan yaitu ketika hari libur dan banyak wisatawan terlihat penggunaan listrik sangat signifikan, terutama bagian hotel dan nelayan, yang dimana bagian hotel penyalaan AC dan listrik juga semakin banyak yang memungkinkan aliran listrik semakin kecil, dan untuk nelayan juga sangat terbebani gitu dikarenakan ketika wisatawan melonjak dan pasokan listrik kurang, freezer mereka tempat penyimpanan ikan semakin terkendala lah ibaratnya seperti itu. Dan selanjutnya saya juga bertanya kepada mahasiswa orang Pangandaran juga. Saya bertanya terkait apakah ketika kita ingin pembuatan PLTB dan PLTS di sekitar Pangandaran itu sangat memungkinkan, dan jawabannya ya seperti sangat bagus dikarenakan itu bisa mengurangi bisa mengurangi biaya bayar listrik gitu, dikarenakan ketika hari-hari biasa pengunjung sedikit datang gitu, dan dari jawaban dari nelayan juga ketika hari-hari biasa lampu jalan tuh sering ada yang padam itu dikarenakan untuk penghematan juga, dan itu menjadi poin penting ketika kita ingin pembuatan PLTS di sekitaran Pangandaran. Yang selanjutnya yaitu landasan teori energi terbarukan dan sistem hybrid. Yang pertama yaitu PLTS tenaga surya. Panel surya mengubah cahaya matahari menjadi listrik DC melalui efek fotovoltaik. Cocok untuk kawasan pesisir dengan iradiasi tinggi sepanjang tahun. Yang selanjutnya yaitu PLTB, yaitu tenaga angin. Turbin angin memanfaatkan energi kinetik angin pesisir beroperasi optimal pada malam hari saat PLTS tidak aktif. Dan sistem hybrid plus baterai, yaitu kombinasi PLTS dan PLTB saling melengkapi
Baterai menjamin komunitas daya siang dan malam meredam lonjakan beban saat peak season. Nah, kemarin juga saya pernah bertanya ketika kita pembuatan PLTB dan PLTS. Nah, untuk jawaban dari nelayan itu sangat bagus dikarenakan ketika malam juga jalan tuh sering mati dikarenakan tidak ada cahaya dari PLTS gitu. Kalau misalkan kita pembangunan PLTS dan PLTB di Pangandaran itu bisa mengurangi pembayaran dari pihak pemerintah ataupun dari masyarakat juga gitu. Dan untuk kemarin juga untuk sistem pembuatan PLTS dan PLTB yang lebih memungkinkan itu lebih bagus tenaga surya dikarenakan panas Pangandaran itu lumayan panas dan untuk angin juga kemarin nelayan juga pernah berbicara bahwasannya angin tidak selalu ada, bahwasannya angin hanya ada pada bulan-bulan tertentu gitu. Jadi tidak memungkinkan ada terus seperti PLTS. Makanya kita menggabungkan yaitu sistem hybrid plus baterai. Jadi di mana ketika salah satu tidak ada, itu bisa dapat terus berjalan efektif gitu tanpa adanya kendala. Yang selanjutnya yaitu mode penelitian. Yang pertama studi literatur, pengumpulan data, perancangan sistem, dan simulasi analisis. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan simulasi lokasi kawasan pusat wisatawan pantai Pangandaran yang diperoleh dari NASA Power dan wawancara lapangan optimasi dilakukan menggunakan Homer Pro. Yang selanjutnya yaitu data potensi energi di Pangandaran. Untuk radiasi matahari, data NASA Power rata 22 tahun pada tahun 1983 sampai 2005, koordinat 775 derajat LS per 108 25 derajat BT. Dan kecepatan angin yaitu diukur pada ketinggian anemometer 10 meter di atas permukaan tanah yaitu 4,14 m per s pada bulan Maret dan 6,12 m per s yaitu pada puncaknya bulan Agustus. Dan untuk 5,003 m per s rata-rata tahunan memadai untuk turbin skala kecil untuk menengah. Dan untuk 4,35 kW per meter per hari yaitu untuk bulan Juni dan 5,03 kW meter hari yaitu puncaknya pada bulan September. Dan untuk komponen sistem hybrid yang digunakan yaitu energi turbin yang dimana 100 kW 31,8 meter untuk umurnya itu 25 tahun dan untuk biaya yang kita rancang sekitar 35 juta per unit. Dan untuk panel surya plus inverter juga dengan plat PP 40 kW, efisiensi 17,3%, inverter Fronius Simo 23 M. Untuk biaya modalnya mencapai 52 juta kilowatt. Dan untuk baterai GS SLR 1000 2Pi per 2 kWh, efisiensi 92%, yang umur sekitar 15 tahun untuk biaya sekitar 10,4 juta per unit. Dan untuk konverter efisiensi independen rectifier 95%, umur 20 tahun untuk modal sekitar 20 juta kilowatt. Dan untuk hasil simulasi Homer Pro di mana konfigurasi terpilih yaitu panel surya 20 kW 29 570 kW per tahun. Dan turbin angin nanti 21 100 kW sampai 343 974 kW per tahun. Dan untuk total produksi 344 GWh per tahun, beban terlayani yaitu sekitar
25,6 GWh per tahun dan fraksi energi terbarukan yaitu 100%. Seluruh kebutuhan beban dipenuhi dari energi terbarukan tanpa bahan bakar fosil, yaitu ketika kita hasil simulasi dari Homer kita bahwasannya PLTB dan PLT itu sangat efektif untuk sekarang. Yang menjadi tantangan itu pada modal awalnya yang lumayan cukup mahal gitu, terutama pada PLTB. Dan untuk analisis ekonomi dan catatan optimasi sekitar 375 M total NPC selama umur proyek dan 1000,124 losses cost energi hasil simulasi 92,1%, kelebihan produksi yang perlu dioptimalkan, dan 7,51% unmet load beban yang belum terlayani. Dan untuk kesimpulan dan jangka panjang, layak secara teknis potensi surya dan angin Pangandaran mampu memenuhi 100% kebutuhan beban dan energi terbarukan. Dan non-emisi fosil tidak ada generator diesel atau pengurangan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Ketahanan energi lokal, desentralisasi beban meredam voltage drop saat peak season, melindungi usaha hotel, kuliner, dan nelayan. Dan model percontohan sistem ini berpotensi menjadi model pengembangan energi terbarukan berbasis sumber daya lokal di pesisir selatan Jawa Barat. Nah, untuk kesimpulan dari hasil yang kami analisis yaitu bahwasannya secara geografis Pangandaran sangat memungkinkan untuk dibuatnya pembangkit tenaga surya dan tenaga turbin, yang dimana tadi juga yang kami analisis dari Homer Pro juga bahwasannya panas Pangandaran sangat cukup dan angin juga lumayan gitu, yang dimana ketika dihybridkan tenaga surya dan angin sangat memungkinkan untuk dibuat itu, dan untuk mengurangi emisi karbon juga itu sangat bagus ketika kita selalu bergantung kepada batu bara atau minyak bumi, itu bisa tergantikan dikarenakan adanya PLTB dan PLTS. Mungkin ini menjadi referensi buat kedepannya. Sekian mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.